Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syashi Mutiari Ramadhani, nomor absen 33, 10 MIPA 2. Ingin mempresentasikan tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayarannya. Dan materinya ada nanti di sini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk materinya, kita harus mencari dulu apa yang dimaksud dengan bank sentral. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga, yang dalam arti lain turunnya suatu nilai. Bank sentral ini di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Dan kamu juga perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 antara lain sebagai berikut. 1. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. 2. Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. 3. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. 4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN. 5. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia, dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. 6. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. 7. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Lalu, apa sih fungsi dari bank sentral ini? Bank sentral atau Bank Indonesia ini berfungsi sebagai leader of the last resort dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek atau maksimal 90 hari. Sebagai bank dari pemerintah dan sebagai bank dari bank umum atau bankers bank yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Wewenang, tugas, dan tujuan Bank Indonesia. Wewenang dalam melaksanakan kebijakan moneter. 1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaturan kredit atau pembiayaan. 2. Wewenang dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang pertama, menetapkan penggunaan alat pembayaran. 2. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran meliputi kewenangan memberikan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran. 3. Wewenang dalam mengawasi bank. Yang pertama, menetapkan peraturan di bidang perbankan. 2. Melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.
Dan adapun tugas pokok bank sentral tercantum dalam 3 pilar utama Bank Indonesia yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 3 pilar utama Bank Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Ketiga bidang tugas tersebut mempunyai keterkaitan yang erat. Oleh karena itu, tugas-tugas tersebut harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Apalagi tugas Bank Indonesia tersebut dilaksanakan melalui 4 sektor, yaitu sektor moneter, sektor perbankan, sektor sistem pembayaran, dan sektor manajemen intern. Bank Indonesia juga mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. 2. Kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua belah pihak, atau secara sederhana kita memakai istilah pembeli dan penjual, di mana secara bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Sistem pembayaran ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai sudah terjadi setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kamu membeli buku di toko buku, ayahmu membeli keperluan kantor, dan ibumu membeli kebutuhan harian di pasar. 2. Sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibatkan merupakan nasabah pada bank yang sama, proses perpindahan dana tersebut lebih sederhana. Bank tersebut cukup melakukan proses pemindah bukuan dan rekening yang satu ke rekening lainnya. Sebagai suatu sistem pembayaran terdiri atas beberapa subsistem yang secara garis besar disebutkan dalam materi pengantar sistem pembayaran, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan. 2. Kelembagaan. 3. Alat pembayaran. 4. Mekanisme operasional. 5. Infrastruktur teknis. 6. Perangkat hukum. Sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia biasanya diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu sistem pembayaran nilai besar atau High Value Payment System dan sistem pembayaran nilai kecil atau Retail Payment System. 1. Sistem pembayaran nilai besar atau High Value Payment System ada di Bank Real Time Gross Settlement atau BIRTGS dan Bank Indonesia Securities Settlement atau BISSSS. S-nya ada 4. Yang kedua, sistem pembayaran nilai kecil atau Retail Payment System. Alat pembayaran menggunakan kartu APMK, yaitu terdiri atas sebagai berikut. Ada kartu kredit, kartu ATM atau debit, kartu prabayar atau prepaid, atau uang elektronik atau e-money. Dan yang terakhir ada alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran dengan memakai uang kartal atau uang kertas dan logam yang terdiri atas uang dengan nilai nominal 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20.000, 50.000, dan 100.000.
alat pembayaran tunai berupa uang kartal tersebut masih berperan penting dalam lalu lintas pembayaran dalam transaksi sehari-hari yang tentu saja bernilai kecil dalam masyarakat modern seperti ini. Sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.